Memang untuk Selekta ini unik, jadi pemiliknya itu lebih dari 1.000 orang. Ini satu-satunya di Indonesia, sebuah perseroan tertutup, PT tertutup, perusahaan terbatas tertutup, yang ownernya, perseroannya lebih dari 1.000 orang. Saat itu tidak bisa langsung serta-merta dikuasai oleh masyarakat di tahun 50-an. Sehingga akhirnya masyarakat ini patungan, dan ini harus dibeli dari Belandanya. Sehingga saat itu nggak mahal sih, Rp327.100, tapi kan uang zaman dulu. Nah, akhirnya mereka patungan, per lembar sahamnya itu Rp100, terdiri dari lembar saham, sehingga per lembar saham zaman Rp100, dan itu ternyata 1.110 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, Mas Sujud Haryadi. Beliau adalah Direktur Utama Taman Rekreasi yang cukup legendaris di Batu, yaitu Selekta. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, terima kasih Pak. Ya. Nah, ini kita mungkin banyak yang belum tahu Pak soal sejarah Selekta, dan Selekta ini kan kalau saya dengar kan menjadi perseroan terbatas tertutup yang paling banyak pemiliknya gitu ya. Nah, itu kita akan bahas soal itu, nanti juga bahas tentang perkembangan Selekta, bagaimana kedepannya dan lain sebagainya. Ya, soal kepemilikan itu Pak. Nah, itu kok bisa seperti itu Pak ya? Mungkin bisa dijelaskan Pak Sujud. Yang pertama, saya bukan orang hebat, saya orang biasa aja dan kebetulan beruntung, orang yang beruntung saat di tempat gitu. Memang untuk Selekta ini unik, jadi pemiliknya itu lebih dari 1.000 orang. Ini satu-satunya di Indonesia, sebuah perseroan tertutup, PT tertutup, perusahaan terbatas tertutup, yang ownernya, perseroannya lebih dari 1.000 orang. Memang ini bermula dari sejarah PT Selekta sendiri yang dulunya milik orang Belanda, Ruter de Wit, dan saat itu tidak bisa langsung serta-merta dikuasai oleh masyarakat di tahun 50-an. Sehingga akhirnya masyarakat ini patungan, dan ini harus dibeli dari Belandanya. Sehingga saat itu nggak mahal sih, Rp327.100, tapi kan uang zaman dulu. Nah, akhirnya mereka patungan, per lembar sahamnya itu Rp100, mereka ada yang beli satu lembar saham Rp100, ada 5 lembar saham Rp500, ada yang 10 lembar saham Rp1.000, seperti itu. Dan ketika terkumpul, akhirnya terkumpul uang modal Rp500.000 itu, terdiri dari lembar saham, sehingga per lembar saham zaman Rp100, dan itu ternyata 1.110 orang. 1.110 orang, dan itu dari dulu nggak berubah Pak ya, ahli waris, atau ada yang dijual gitu Pak ke pihak lain? Perubahan ada, dan dasarnya bukan langsung 1.110, jadi itu ngumpulnya pelan-pelan. Pertama itu 500 berapa orang, tapi akhirnya totalis 1.110 orang. Dan pergerakan itu ada, jadi ada yang sudah, sebagian sudah generasi ketiga. Jadi ada yang masih dijual juga ada ya, jadi milik saham itu dijual kemana-kemana ada, tapi sebagian itu, bagian besar itu sudah turun dari generasi kedua, generasi ketiga. Jadi yang beli dulu almarhum kakeknya, sudah ke orang tuanya yang meninggal juga, dan sekarang sudah ke putrinya. Jadi sekarang sudah ke cucunya itu ada, sebagian sudah, tapi sebagian lagi ada yang masih memang generasi kedua ke anak-anaknya ada. Jadi yang sekarang sepuh-sepuh itu sudah generasi kedua. Yang generasi pertama sebagian besar sudah habis, jadi sudah meninggal semua pemilik pertamanya karena tahun 50 ya. Jadi sudah ke anaknya, kalau anaknya sudah kebanyakan sebagian besar sekarang anak-anaknya generasi kedua. Sebagian kecil sudah mulai masuk ke generasi ketiga pemiliknya, ya. Sudah turun-temurun. Nah, ini unik Pak, apa itu, jadi Selekta itu berumur berapa sekarang Pak? Sebetulnya kalau real umur Selekta itu hampir 100 tahun, 90 tahun lebih. Jadi kalau Selekta itu berdirinya tahun 30. Tahun 30, jadi zamannya Belandanya, Ruter de Wit mendirikan. Tahun 28 Ruter de Wit itu main ke Desa Tulungrejo, Belandanya. Nah, saat itu melihat kontur Selekta yang begitu, Tulungrejo yang begitu indah, dia betulnya maunya pertanian. Biasanya mau pertanian, mau sawi perah, terus bertani kentang granula dan sebagainya, sayur mayur seperti itu. Tapi ketika melihat kontur yang begitu indah,
antara ada lembah terjepit dua bukit gini, terus bawahnya itu view-nya bagus kalau Batu. Akhirnya dia berubah pikiran jadikan hotel sama Ratu Lebet. Nah, hotel, ada restonya, ada kolam renangnya seperti itu. Nah, tahun 30 berdirinya itu. Nah, tapi betul-betul dimiliki oleh masyarakat Kota Batu dan sekitarnya itu tahun 50, 19 Januari 1950. Sehingga kalau menurut hitungan kami ya sekarang kita umurnya tahun 50 itu. Jadi masih umur 72 tahun lah. Dan dirayakan berarti setiap tanggal 19 Januari 72 tahun menurut versi kita. Tapi kalau versi bangunannya ya 90 tahun lebih karena tahun 30 berdirinya. Baru sekarang 2022 kan. Nah, apa ini Bapak kan jadi direksi di perusahaan yang begitu banyak pemiliknya. Nah, itu banyak plusnya atau banyak minusnya menurut Pak Sujud ya? Ya, alhamdulillah bersyukur. Jadi banyak keuntungannya sih. Jadi ketika kepemilikannya benar-benar plural, banyak orang dan tidak ada saham mayoritas. Jadi benar-benar asas kekeluargaannya itu besar, kental. Jadi asas kebersamaannya musyawarah mufakat, dan kita jauh cenderung lebih berhati-hati karena begitu banyak yang mengawasi kita. Sebagian karyawan kita juga punya saham di situ. Dan sebagian besar masyarakat desa itu memiliki saham di Selekta juga. Jadi dan karyawan pun sebagian besar masyarakat desa itu. Jadi ketika kita berbuat kesalahan, direksi, dewan komisaris apapun berbuat kesalahan, itu akan tetap karyawan itu akan cerita ke ngobrol kosong pasti cerita, akhirnya ngobrol ke masyarakat, dan masyarakat itu pemilik Selekta juga, dan akhirnya itu setiap tindakan kita akan terdengar oleh pemilik saham Selekta. Jadi ketika setiap tindakan baik sekecil apapun itu akan terdengar oleh pebisero kita, tindakan sekecil apapun, seburuk apapun, sekecil apapun itu akan terdengar oleh pemilik Selekta. Sehingga keuntungannya adalah hal kecil apapun, sebaik apa yang kita perlakukan itu terdengar oleh pebisero kita, sehingga kita tetap membuat Selekta ini terjaga dan kita penuh kehati-hatian dalam mengelola. Itu bedanya. Nah, ini kalau bisa dibilang Selekta ini kan salah satu ini Pak ya, kalau orang kampung kan investasi yang sukses Pak ya, sukses. Dari 400.000 anggaplah itu waktu itu, sekarang menjadi kalau di total valuasi perusahaannya itu aset sama sistem dan lain sebagainya itu kan berapa Pak sekarang kira-kira Pak? Insya Allah tembus, mungkin kalau secara real kita nggak pernah menilai dalam revaluasi aset ya, ada aset kita selama ini nggak pernah revaluasi, tapi kalau secara real semata ya mungkin 500 triliun tembus lah Selekta sekarang hari ini. Dari dulu 500.000 rupiah, sekarang 500 triliun nilainya. Saya pikir nilai sangat valuable, yang sangat menguntungkan banget. Jadi gini, gambarnya gini aja lah. Kalau saya punya satu lembar saham, kan dulu tahun 50 100 rupiah. 100 rupiah. 100 rupiah. Ya. 100 rupiah itu saat itu saya pernah browsing. Harga emas saat itu per gramnya itu 4 rupiah. Oh, 4 rupiah. 4 rupiah. Berarti dapat sekitar 25 gram. 25 gram emas. Nah, hari ini anggap aja emas itu 800.000 rupiah. Kalau 25 gram berarti nilainya kan sekitar 8, 16, 20 juta rupiah per lembar saham. Ya kan? Nah, kalau saya nilai valuasinya 0,5 triliun, berarti kan kita ada 500 miliar dibagi 5.000 lembar saham, berarti satu lembaran 1 juta, berarti nilainya kan berarti jauh lebih menguntungkan. Ketika saya ngomongkan 20 juta itu kita ada 1 juta per lembar saham itu kalau, tapi kita itu ngomong nilai sahamnya, ya. Tapi belum saya ngomong berapa dividen yang setiap tahun kita dapat. Jadi ketika kita dalam masa sebelum pandemi, jadi masa-masa normal, itu sudah tembus di atas 1 juta per lembar saham dividen. Jadi kita ada dapat bunga lah kemarin itu 1 juta lebih per bulan. Tapi kita kemarin sudah pandemi, kita sudah tinggal 80.000 per lembar saham. Siap. Itu paling besar kan, ada keluarga yang paling besar dapat punya saham di situ. Berapa Pak? Siapa Pak? Keluarga yang paling besar itu ada keluarga Santoso, memang Hotel Santoso itu memang pemilik saham terbesar. Jadi
teman saya berapa saya lupa tepatnya, tapi mereka menguasai lah, boleh hampir dikatakan nggak ada 10% juga, jadi 8 berapa persen saham itu dari total sahamnya. Jadi dividennya lumayan Pak ya, lumayan. Ya kayaknya dikalikan lah seperti itu, tapi kan intinya bukan dividennya, tapi intinya bahwa jadi uniknya bahwa di Selekta itu tidak ada yang menguasai mayoritas saham, sehingga tidak ada suara mayoritas, semuanya suara setara, equivalent, sehingga benar-benar kita asas musyawarah mufakat yang kita kedepankan. Seperti dalam pemilihan direksi ini berapa tahun sekali Pak? Direksi ini 5 tahun sekali, Dewan Komisaris pun 5 tahun sekali, nanti sama seperti itu. Kita pilihan ya seperti pilkada gitu, ya orang mencoblos nulis nama gitu atau mencoblos gambar seperti itu sampai terus penghitungan, bahkan terakhir kita kebetulan bareng saat itu direksi dan komisaris itu habisnya bareng itu kita sampai subuh selesai. Jadi RUPS itu dimulai jam 8 pagi, itu buyarnya itu adzan subuh belum selesai, belum buyar, jadi sampai agak terang gitu, sampai jam 5 lebih baru selesai, baru nutup RUPS nya. Ya memang uniknya karena semuanya itu musyawarah mufakat, semuanya itu kalau memang orang itu voting akhirnya panjang itu. Padahal kalau PT yang lain, TBK tertutup yang lain itu RUPS paling lama 1 jam, 2 jam selesai, kita bisa berjam-jam, ya biasalah karena equivalent tadi, karena semua setara tadi. Yang dan dari 1.000 orang itu semuanya dari warga desa itu Pak ya, atau ada yang dari luar Batu gitu? Sebagian besar memang dari Batu, kota Batu, tetapi banyak juga dari kota lain. Kayak dulu ada memang sempat itu notarisnya dari Surabaya, itu juga mereka dibayar saham, sehingga akhirnya ada orang punya saham seperti itu. Ngurusnya waktu itu dibayar saham. Seperti itu. Siap. Sebagian diganti dengan saham, sebagian dengan rupiah seperti itu. Dan ada orang Surabaya juga ada, Jakarta juga ada, seluruh Indonesia sih intinya ada, dari di Sumatera juga ada, dari mana-mana ada. Cuman memang dulu orang kesana main jalan-jalan, orang kaya zaman dulu mungkin beli saham sekalian, ya main nanti pikirannya. Terus ada lagi memang dan sebagian besar memang masyarakat Malang Raya sendiri, tapi ada juga dari Surabaya, Jakarta dan sebagainya. Oke Pak, ini kan Selekta kan sudah berumur panjang Pak ya, panjang. Dan apa Pak menurut Mas Sujud yang menjadi resep sukses dari Selekta ini? Apalagi kan sekarang wisata ini kan banyak persaingannya sangat ketat gitu ya. Tapi Selekta mampu berkembang gitu, tidak hanya bertahan tapi mampu berkembang secara aset, secara wahana terus bertambah. Nah, itu apa kunci suksesnya menurut Mas Sujud Kak? Kalau saya tanya itu bingung juga ya. Saya hanya bersyukur aja. Jadi begini, ketika saya muatan karyawan, jadi kemarin ketika pandemi ini, saya muatan karyawan, saya menyampaikan di rapat umum yang saya kepada Peseru, saya yakin Selekta ini tangguh. Selekta ini sudah melewati beberapa zaman. Selekta ini zaman penjajahan, sudah pernah tahu rasanya zaman penjajahan. Jadi bagaimana sudah dimiliki Belanda, dimiliki Jepang, sampai dimiliki pribumi orang Indonesia. Selekta ini sudah pernah melewati zaman ketika boleh SPKI, lolos dan tidak hancur. Selekta ini pernah melewati zaman Orde Lama ke Orde Baru, lolos. Pernah melewati zaman Orde Reformasi, jadi dari Orde Baru ke Reformasi sampai sekarang, dan insya Allah Selekta akan lolos dari pandemi COVID ini. Ternyata alhamdulillah lolos benar. Saya nggak tahu gimana, tapi cuman mungkin ada keuntungan juga ketika Selekta ini benar dimiliki orang begitu banyak, dimiliki begitu banyak peseru, sehingga tidak ada peseru mayoritas yang menguasai saham. Akhirnya rasa kebersamaan keluarganya kuat, rasa kebersamaan keluarganya kuat. Jadi saya nggak bayang juga kita pernah rasanya pandemi langsung tutup berapa bulan gitu, ternyata kita masih bertahan juga. Dan Mas, karyawan bisa diajak ngobrol, kelebihan Selekta di situ. Sama juga mungkin tahun-tahun begitu, jadi karyawan diajak ngobrol. Kalau sekarang kita langsung pemotongan gaji separuh agar bisa kita bertahan, oke, boleh. Kita hampir 9 bulan tahun 2001 gaji separuh 9 bulan teman-teman karyawan itu. Nah dulu itu katanya gaji telat dulu ya tahun 70-an 60-an itu pernah
gaji telat sampai 3 bulan, 6 bulan nggak bayar, seperti biasa. Dan karyawan tetap bertahan. Jadi kekuatan Selekta itu memang pada kebersamaan karyawan, berikut direksi dan semuanya dalam seluruh itu benar-benar rasa guyupnya itu yang kuat, sehingga alhamdulillah Selekta itu bertahan mulai tahun 50 sampai hari ini. Jadi kalau di Malang bisa dibilang Selekta itu perusahaan tertua Pak ya, mungkin ya? Saya nggak bisa ngomong, tapi kalau Malangnya kayaknya tertua Taman Rekreasi Selekta. Ya mungkin yang ada lain itu mungkin dulu kata Metro tahun berapa. Tapi kayaknya Selekta ini tertua lah di Jawa Timur, mungkin tertua juga. Jadi walaupun tidak bukan yang paling tua banget, tapi sudah generasi pertama lah, dianggap seperti itu. Siap. Mas, apa itu terkait kebersamaan dan lain sebagainya. Jadi turnover karyawan sangat minim Mas ya, karyawan yang resign dan banyak yang sampai pensiun atau gimana Mas? Sangat minim banget. Jadi tanya aja ke BPJS. BPJS paling senang dengan Selekta. Turnovernya jarang banget, jadi tidak ada karyawan keluar masuk, itu jarang sekali. Memang bersyukur banget, jadi rasa sesuai bilang karyawan itu kuat banget, sehingga mereka bertahan sampai benar-benar sampai pensiun 30 tahun itu. Sehingga ya mereka rata-rata, sebagian bukan rata-rata, ya hampir semuanya itu ya sampai pensiun, sampai Selekta pensiun 30 tahun itu. Bahkan sebagian itu kadang-kadang masih nawar, Pak jangan dipensiun dulu Pak, saya masih kepingin kerja, seperti itu. Sebagian ada yang memang sudah nantang, aduh Pak pensiun aja udah capek saya kerja, seperti itu. Tapi rata-rata, bukan rata-rata, sebagian besar ya hampir semuanya ya sampai pensiun itu. Sudah mempensiunkan berapa orang? Udah banyak Pak ya? Zaman saya aja, saya tiap tahun memensiunkan 3, 5 sampai tiap tahun. Jadi kalau saya 15 tahun jabat ini ya mungkin sudah 30 orang lebih. Zaman sebelum saya itu sudah, saya lihat daftar pensiun itu sudah ada. Kalau sekarang sampai sekarang daftar pensiun itu ratusan orang sudah. Ratusan orang dan sudah almarhum, banyak almarhum juga. Nah, selain kebersamaan tadi apa Pak lagi kunci sukses ini kan ada saya sebut banget apa ya, ya apa itu yang paling persaingan paling sengit kan dengan tentu saja dengan Jatim Park Pak ya. Nah, yang dimiliki kelebihannya Selekta ini apa Pak menurut Mas Sujud ya, sehingga orang banyak apa itu kembali lagi sekali ke Selekta, tapi banyak yang terus kembali gitu. Bersyukurnya kita dengan Jatim Park Group itu kan berbeda pangsa pasarnya. Jadi kalau saya boleh ngomong Jatim Park Group itu kan pasarnya itu udah kelihatan banget, mereka adalah khusus, seperti ada mereka khusus otomotif, ada terus bagaimana hewan-hewan sekretsunya seperti itu, terus bagaimana full wahana, jadi Park 1 seperti itu, PNS full wahana, terus yang lain yang terakhir Baloga full bunga. Kalau Selekta kan lebih mix, jadi tidak hanya taman bunga, tapi juga ada kolam renangnya, terus juga ada wahananya. Jadi kita kan mix semuanya. Dan kita ngambil rate-nya kan di bawah. Jadi kita ambil tiket masuk kita harganya jauh di bawah mereka, ada hampir separuh di bawah mereka, sehingga ini benar-benar kita ngambil di bawah. Dan kita berasa lebih kalau food court itu, kalau jual makanan kita lebih berusaha ke Pujasera. Jadi ibunya bisa jajan di situ, terus bisa berenang sambil sama anaknya, bapaknya ngasuh-ngasuh, bisa main wahana juga bisa berenang, dan juga ibunya bisa selfie di taman bunga. Jadi banget gitu. Jadi semuanya dapat jenis sendiri. Nah, kita tidak hanya spek satu khusus apa taman bunga doang atau water park doang, enggak, tapi kita semuanya ada. Itu yang, dan akhirnya bersyukurnya yang luar biasa berkahnya Selekta adalah kesejukan. Jadi kesejukan saudara kita rata-rata itu kisaran tertinggi itu 25 siang, terakhir itu 25, tapi kebanyakan kita 23, bahkan kalau pagi itu sekitar kita di bawah 20 derajat. Jadi kalau pagi jam 6 itu bisa 16, 15 itu masih bisa. Jadi kesejukan itu luar biasa. Jadi ketika orang Surabaya itu banyak hanya datang ngadem doang, kita
menikmati taman bunga, bahkan yang suka lebih dingin lagi mereka berenang karena suhu air kita itu 17 derajat Celcius, jadi dingin banget. Sehingga kelebihan Selekta yang utama adalah kesejukan ini yang sulit ditiru dimanapun. Dan kebanyakan dari ini Mas ya, memang orang yang mencari kesejukan dari Surabaya Raya ya. Betul. Mas, kalau ketika waktu normal gini, waktu normal sebelum pandemi itu sehari berapa pengunjung rata-rata? Atau sebulan gitu? Jadi normal terakhir 2019 itu ya kita rata-rata per bulannya 100.000 wisatawan lah. Itu normalnya segitu. Bahkan ketika di peak season di Desember, kita kan punya tertinggi itu kan 2 di libur Nataru di bulan Desember itu sampai tahun barunya, tapi Desember aja itu kita bisa tembus 200.000 wisatawan per bulan. Dan peak season kedua yang tinggi itu adalah libur Idul Fitri. Idul Fitri itu biasanya 2 minggu juga sama. Jadi 2 minggu H+1 sampai dengan H14 masih tinggi. Itu pun tapi sekitar 150-an ribu per bulan. Itu biasanya segitu wisatawan. Tapi rata-rata 100.000 lah untuk masa normal. Kalau sekarang setelah pandemi ini udah mulai kembali normal Mas ya? Alhamdulillah sudah mulai membaik. Jadi kita di pandemi kemarin di tahun 2020-2021 itu kita kadang-kadang itu 20.000 wisatawan, 35.000 wisatawan per bulan. Tapi alhamdulillahnya di Desember kemarin 2021 Januari, Februari ini sudah datang 40.000 terus, jadi sempat tembus 50.000, tapi separuhnya dari normal ya? Tadi 40.000 lebih, jadi alhamdulillah separuh dari normal. Dan bersyukur banget ini sudah mulai sangat-sangat membaik. Dan karena ketika pandemi itu memang ini Pak ya, karyawan nggak merasa keberatan kalau dipotong gitu, gimana? Itu ada nih, jadi beda Selekta dengan kebersamaan, sense of belonging, rasa milik yang tinggi, dan bagaimana kita komunikasi dengan karyawan. Kita ngobrol apa adanya, dan laporan keuangan kita itu karena kita dimiliki orang banyak, laporan keuangan kita terbuka banget. Jadi karyawan tahu lah Selekta itu kalau lagi untungnya berapa, bayar pajaknya berapa, mereka tahu juga. Jadi posisi kita seperti ini sekarang. Jadi kita keadaannya kalau kita lanjutkan kita akan rugi dan kita pasti likuiditas kita tergerus, kita nggak punya uang tunai lagi, kita akan utang bank resikonya yang tetap yang bayar kita, karyawan dan direksi dan kita semuanya. Karena nanti ketika ada untung juga kita balik karyawan juga. Jadi lebih indahnya kita nggak ngutang, tapi bagaimana kita bersama-sama gaji kita potong separuh, kita kerja separuh, gaji separuh sampai serta mulai cukup membaik. Jadi nggak sampai harus pulih seperti sebelum pandemi, tapi cukup baik kita nanti baru kita bisa gaji full lagi seperti itu. Kita wisatawan 40.000 wisatawan ke atas itu rutin aja, insya Allah kita sudah bisa gaji full seperti itu. Nanti tapi dengan janji selama kita gaji separuh ini selama pandemi ini tidak ada PHK karyawan. Tetap karyawan semua yang ada kerja. Total karyawan berapa sekarang? 160 sekarang sudah hampir totali yang dengan kontrak baru itu hampir 190, hampir 200-an sekarang. Alhamdulillah. Oke, siap. Nah ini kita untuk kedepannya gimana Pak? Selekta ini akan melakukan pengembangan seperti apa Pak? Memang pengembangannya di Selekta aja Pak, yang nggak ada ke bisnis lain, ke ini nggak, gimana Pak? Memang ribet. Salah satu kelemahannya PT yang dimiliki banyak orang dan ekuivalen suaranya begitu banyak gitu ya. Jadi benar-benar nggak ada mayoritas. Jadi kita mengembangkan KBLI kita, jadi kan namanya kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi usaha kita tuh hanya 3 itu di anggaran dasar. Jadi taman rekreasi, hotel dan restoran. Jadi kita nggak mau nambah lagi tuh harus RUPS lagi. RUPS pun RUPS luar biasa, persetujuan perubahan anggaran dasar nambahi materi ini kan sulit juga, jadi memang panjang. Jadi akhirnya nggak kepikiran lah bagi kita tuh nambah usaha ini karena apa ya, karena itu lagi kita mesti RUPS seperti itu nambah. Belum lagi
Hanya kita aja buka cabang lah tempat lain. Ya. Selekta itu pun juga prosesnya panjang. Persetujuan RPS, persetujuan 1.000 orang itu nggak gampang juga. Jadi kan bukan gini Mas ya, ketika sudah terpilih direksi bukan sepenuhnya keputusan direksi, bukan. nggak bisa. Jadi kalau keputusan direksi keputusannya itu hanya ketika operasional di yang sekarang, taman nasional sekarang. Jadi bagaimana pelayanan operasional sehari itu memang penuh. Tapi ketika mau menambah kerjasama dengan orang lain lagi, keluar mau membuka lagi, itu ada persetujuan RPS. Nggak bisa serta merta kita langsung ini main lah, ada tanah murah kita beli, nggak bisa seperti itu. Jadi kita persetujuan lagi 1.000 orang itu ngobrol lagi baru kita nambah seperti itu. Jadi kalau saya menangkap ini Mas ya, lebih aman ketika banyak orang itu, lebih aman tapi nggak bisa lincah gitu. Nggak bisa lincah bergeraknya seperti itu. Jadi safety-nya adalah kita hati-hati pengelolanya karena begitu banyak mata mengawasi 1.000 pemilik. Jadi kita bekerja semuanya, baik itu direksi, komisaris mau karyawan, semuanya bekerja berhati-hati. Tapi di sisi lain kita sulit bergerak. Kita bayang sananya aja, hari ini PT ini tim milik kita berdua, kita tahun ini untungnya agak tinggi, ada taman rekreasi di luar dijual, oke lah, kita tahun ini kita nggak bagi keuntungan, kita tahan keuntungannya, kita investkan untuk beli taman rekreasi baru itu atau hotel baru itu. Tapi ketika di Selekta itu nggak mungkin, tetap dividen harus dibagikan. Jadi nggak mungkin juga saya, Pak ini nggak jadi dibagi ya, ini kita beli, pasti geger nanti. Yang bedanya di situ, nggak mungkin juga, nggak mungkin. Jadi tetap itu harus dividen harus dibagi. Jadi selalu ada dividen Pak ya tiap tahun? Harus ada dividen, walaupun kecil, walaupun apapun tetap harus ada dividen. Walaupun bisa sih kemudian rugi, tapi kan rugi kita tutup dengan cadangan umum, ada cadangan umum. Ya bisa aja nol tambah dividen bisa, tapi alhamdulillahnya bersyukur sampai hari ini selalu ada keuntungan walaupun sedikit, seberat apapun masih ada keuntungan walaupun sedikit. Mas ini Mas Sujud kan sudah sejak 2006 menjadi direksi ya, sebelum direksi apa Mas? Saya dulunya komisaris dulu, pernah setahun di komisaris Selekta, tapi sebelumnya tuh saya banyak bergerak di bidang pertanian. Saya sebetulnya penggiatnya di koperasi dulunya. Jadi kebetulan kalau zaman sekarang Gapotan, jadi koperasi gabungan petani-petani itu. Saya tuh dulu tahun 2000 ke bawah sebelum Selekta itu banyak di pertanian, dan kebetulan saya petani apel dan juga sayur, dan kebetulan juga berdagang sayur mayur, dan pernah sampai kirim ke Australia Barat, ke Perth di Pemberton tepatnya itu untuk studi tisuculture, jadi pengembangan teknologi khusus jaringan untuk bibit kentang. Itu tahun 2001, dan finally 2000 sampai 2005 itu saya banyak bergerak di bidang pertanian. Jadi Gapotan, koperasi pertanian itu, dan finally 2005 diminta itu membantu Selekta itu di koperasi sebagai komisaris Selekta setahun, setelah itu di direksi Selekta sampai sekarang 2006 sampai sekarang. Nah itu kok bisa dipercaya sangat lama itu apa Mas, kunci resepnya Mas kira-kira ya? Saya nggak menampik. Pertama itu privilege saya. Jadi kebetulan terpilih saya pertama kali itu karena almarhum bapak saya. Jadi almarhum bapak saya itu adalah karyawan Selekta itu, karyawan mulai lama. Jadi mulai muda beliau karyawan situ sampai meninggalnya pun almarhum bapak saya itu ketika menjabat direktur utama PT Selekta. Oh, direktur Selekta. Dari direktur utama Selekta. Jadi dari karyawan mulai bawah, mulai mengambil bola tenis sampai ball boy, jadi mengambil bola itu sampai dengan sampai jadi zaman sekretaris sampai apapun, sampai akhirnya jadi direktur utama PT Selekta dalam Pak saya. Jadi ketika orang memilih saya pertama kali tahun 2005 di komisaris, aku yakin karena orang melihat bapak saya, bukan melihat sayanya. Jadi bapaknya bisa, otomatis logika ini anaknya bisa.
Itu Bapak masih menjabat waktu itu, Pak? Sudah meninggal. Bapak saya meninggal tahun 2004. Jadi karena bapak saya meninggal, akhirnya 2005 saya dimasukkan di komisaris. Dan orang melihatnya paling ya Bapak iso, mesinnya anaknya bisa, itu aja. 26, nah saat itu direktur utamanya meninggal dunia. Sehingga saat itu direkturnya Pak Samarudin naik ke direktur utama. Nah, Direkturnya cuma satu, Pak ya? Direktur satu, direktur utama satu. Nah, direkturnya naik ke direktur utama, dan saya dari komisaris digeser ke direktur 2006. Dan orang tetap berpikirnya bahwa Bapak bisa, mestinya anak iso. Nah, baru mungkin 2010, kemudian lagi kan 2010, kan 5 tahun, 2005 sampai 2010 seperti itu. 2010 itu baru pilihan itu mungkin orang melihat, oh ya ternyata anaknya memang bisa. 2010, 15 itu baru orang melihat, sampai kemarin pun kita pilihan direktur utama 2020 itu ini bisa, sayangnya bisa, ada nggak bisa. Dan intinya bahwa kalau saya percaya ini amal lebih niat ya, jadi semua itu bergantung niatnya. Jadi saya berpikirnya pesan alma bapak saya kan itu, penting orang itu jujur lah, dimanapun jujur dan kerja apa adanya. Dan intinya bahwa saya pun berusaha semaksimal mungkin terbuka. Jadi dengan karyawan dan saya berusaha terbuka. Jadi bagaimana membuka, jadi karyawan tahu lah. Jadi saya pun jarang menemui orang sendiri, itu jarang. Jadi dengan siapapun saya mesti melibatkan karyawan. Jadi bagaimana melibatkan karyawan untuk ketemu ngobrol apapun, deal harga apapun itu semua ada mendamping, biar terbuka semuanya. Satu itu kejujuran, dan kedua niatnya tadi. Jadi niatnya itu saya mesti ngomong niatnya untuk selekta. Jadi bukan untuk pribadinya direksinya, gak belani karyawannya doang, tidak hanya membela pedagang pasar selekta, tidak hanya membela peziarah, tapi keseluruhan selektanya itu, dari keseluruhan. Jadi walaupun keputusan itu tidak populer, merugikan secara keterpilihan saya, elektabilitas saya akan terugikan, saya nggak masalah. Selama itu yang terbaik untuk selekta ke depannya. Maksudnya contohnya Pak? Pernah kejadian. Jadi tahun 2010 itu ada hal yang cukup menimbulkan masalah dengan kami, yaitu gaji karyawan tidak bisa UMK semuanya. Karena apa? Karena saat itu karyawan ada program pensiun dari selekta, pensiun bulanan, setiap bulan digaji. Jadi pensiun itu dibaji. Nah, karena ini ada pensiun bulan digaji, akhirnya kita ada kecenderungan tidak memensiun karyawan. Jadi pensiun sampai mentok, sampai sepuh banget 60 lebih baru pensiun. Karena kita males menggaji orang yang daripada mending kerja aja daripada dia di rumah di pensiun seperti itu. Karena yang tetap yang gaji selektanya. Sampai sekarang ada itu Pak program. Nah, itulah dengan keberanian kita merombak itu, kita potong. Nah, padahal kan karyawan ini juga peseru, dan mereka masyarakat Purworejo. Padahal ini merugikan, sebenarnya merugikan. Karena apa? Ketika saya memotong itu akan merugikan kita. Elektabilitas kita akan terkoreksi, karena kita nggak boleh lagi, karena memotong pensiunin. Dengan berani saya potong, dan tabungan mereka kita kembalikan, tabungan pensiun mereka, tabungan potongan itu, jaminan pensiun itu kita kembalikan. Alhamdulillah saya itu setelah tidak ada, kita kembalikan semua, kita kembalikan, kita tidak ada lagi program itu. Dari semua program pensiun nanti pesangon seperti aturan pemerintah. Jadi berapa pesangon berapa kali gaji itu seperti itu. Jadi ikut aturan itu program. Sehingga nggak pensiun nggak populer banget lah. Proses pengamanan begitu ketat, dan ini bisa nggak terpilih lagi. Tapi ya alhamdulillah finally ketika itu tahun 2001 jadian, setelah itu berapa bulan itu kita ada perbaikan pajak daerah yang dulunya tinggi-tinggi itu kita koordinasikan, kita sampaikan ke DPRD setempat dan ke Pak Wali Kota zaman itu. Akhirnya dikomunikasikan, akhirnya pajak itu diturunkan. Jadi tarifnya itu selama itu kan agak tinggi, diturunkan semua. Sehingga akhirnya Selekta punya banyak space untuk antara BPP dengan pendapatannya, sehingga marginnya tinggi. Nah, akhirnya kita bisa menata gaji. Sehingga saat itu bersyukurnya setelah program pensiun itu dihapus, dalam waktu tidak 6 bulan itu gaji karyawan itu meningkat hampir 3 kali lipat. Jadi kita bisa menata gaji mereka, karena kita tidak berpikir lagi untuk pensiun mereka, jadi kita hanya berpikir sama mereka akhirnya kita bisa gaji normal, sehingga semuanya bisa UMK.
dan gaji manajer pun bisa hampir 5 kali lipat sampai 4 daripada gaji karyawan UMK-nya itu. Jadi kita bisa menata gajinya. Tapi ketika itu gagal pun itu taruhannya pasti jabatan kita. Kalau itu kita nggak bisa nata gajinya. Ketika sudah menghapus pensiun bulanan, terus gajinya tetap aja, kita pasti taruhannya di jabatan kita. Itu hemat berapa puluh juta itu Pak untuk pensiun itu Pak? Sebetulnya sih bukan masalah hemat gak hematnya, tapi cuman sebenarnya saya biarkan itu nggak ada masalah dengan kita tetap bisa menghemat karena gajinya kan mereka kan tetap rendah karena kita nanti pensiunnya lebih rendah. Tapi masalahnya ketika ini tambah tahun itu menumpuk akan semakin berat. Jadi ketika tambah tahun ada tambah pensiun 1 orang, 2 orang, 3 orang. Akhirnya ketika tahun 2025, saya estimasikan 2025 yang akan datang. Pada saat itu kita 2010, 2011, 15 tahun ke depan, itu pensiunan itu bisa sampai 100 orang lebih. 100 orang lebih, dan itu kalau anggap aja pensiunan atau 2 juta, anggap aja 2 juta. Itu bisa 200 juta. 200 juta per bulan. Itu hanya untuk yang pensiun, belum yang karyawan lagi bekerja. Padahal OMK-nya kita masih kesulitan untuk OMK. Jadi ini memberatkan perusahaan ke depan. Jadi ini sudah kita hapus. Jadi kita ngotot, akhirnya alhamdulillah sih karyawan bisa dari ya, kita berapa kali argumen, berapa kali diskusi dengan karyawan berkali-kali, akhirnya bisa. Alhamdulillah sampai sekarang udah selesai. Jadi itu. Jadi memang intinya bahwa bagaimana kita berpikir untuk selektannya, bukan untuk pribadinya direksi, karyawani, pedagang pasar, pesuruhnya doang, ataupun untuk dewan komisaris doang, tapi semuanya bahwa selektan ini apa selamatkan itu. Oke, menarik sekali obrolan kita. Pak, kalau dana pensiun itu kan banyak pensiun terus Pak ya di Selekta. Nah itu memang disisihkan tiap bulan atau memang diambil dari kas itu gimana Pak ya? Kita sisihkan tiap bulan jadi saat itu. Dan memang karena kita mau menyisihkan tiap bulan dan membayar tiap bulan, akhirnya yang bulan pertama nih, tahun pertama ketika pensiunnya dikit enteng karena hanya pensiun 5 tahun. Tapi begitu semakin besar, akhirnya itu memberatkan perusahaan. Sehingga akhirnya kita hapus itu. Tapi bahwa tetap kita memang ada cadangan pensiun yang kita masih makan. Tapi alhamdulillah sih karena kita sekarang udah BPJS, jadi 2030 ini kan sudah bukan urusan perusahaan lagi. Jadi 2030 ke atas itu kan nanti pensiun karyawan itu urusannya BPJS itu. Oh, ada aturan gitu tuh Pak? Iya, kan jadi kan kita sekarang sudah memasukkan sama karyawan ke BPJS pensiun. Jadi kan BPJS itu bukan hanya untuk tenaga kerja, bukan hanya BPJS kesehatan, tapi ada BPJS untuk iuran jaminan hari tuanya ada, terus juga untuk BPJS pensiunnya juga ada. Nah, pensiun ini kita nanti 2030 ke atas, yang pensiun 2030 ke atas itu bukan urusan sudah mereka urusan negara melalui BPJS itu. Oh ya, siap. Pak, ini kita kan tunggu inspirasi yang harapannya yang melihat kan orang anak muda Pak, milenial yang berkarir gitu Pak. Ya, mungkin ada pesan Pak, 3 pesan mungkin terkait anak-anak muda yang kalau ingin sukses itu baik jadi profesional atau menjadi pengusaha itu harus sikap apa yang harus dimiliki oleh anak-anak muda Pak? Satu hal yang pasti ya, jadi itu dari bapak saya. Jadi satu orang yang pertama itu adalah jadi orang itu harus bisa dipegang ucapannya. Satu. Jadi ketika ngomong apapun, terutama ketika saya dengan karyawan, dengan siapapun, ucapan saya harus bisa dipegang. Bahwa benar-benar ucapan saya ini memang amanah dan benar-benar terwujud. Tidak bisa asal ngomong terus nggak terwujud, nggak bisa. Yang kedua, tetap kesungguhan. Jadi kesungguhan dalam artian kejujuran itu bahwa kita harus benar-benar jadi orang itu berusaha untuk berbuat yang terbaik dengan penuh kesungguhan hati dan kejujuran. Itu dari bapak saya emang. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa melakukan itu dengan sebaik-baiknya, dan alhamdulillah bersyukur bisa bertahan selama ini di Selekta. Dan yang terakhir ketiga adalah belajar tiap hari. Jadi tidak pernah berhenti belajar. Karena kalau belajar itu kita selesai
saya yakin kita akan selesai. Jadi hidup itu perubahan. Jadi dalam kehidupan yang abadi itu apa? Ya perubahan itu, bukan apa-apa. Jadi yang abadi dalam kehidupan itu adalah perubahan. Jadi ketika perubahan itu kita harus belajar dari perubahan itu. Dulu waktu selekta kita bisa dulu toilet itu bayar. Nah, ketika itu kita belajar di tempat lain itu dengan bayar, dan bagaimana kita merawat kebersihan itu adalah salah satu ikon kita. Jadi fasilitas itu memuaskan wisatawan. Akhirnya kita menghapuskan itu, membersihkan seperti kita rawat luar biasa, kita bersihkan, kita ganti semua dengan yang terbaik, dan kita maksimalkan pelayanannya dan free of charge. Itu luar biasa impactnya. Dan bagaimana kita dulu kalau taman bunga itu pokoknya bunganya penting-penting, bunga-bunga biasa yang penting ada. Sekarang enggak, udah mulai berubah kita. Jadi bagaimana kita membuat bunga-bunga yang ikonik, bunga-bunga yang tidak umum di pasaran, kita masukkan seperti itu. Jadi semua itu berubah. Dulu wahana itu kayak nggak mungkin datang, tapi kita bagaimana mengawinkan wahana dengan taman bunga. Jadi ada sky bike yang di atas taman bunga. Jadi sepeda dari atas. Jadi itu kan jadi kan intinya belajar itu tiap hari. Tidak ada orang sukses itu belajar selesai berhenti terus sukses terus, enggak. Jadi tetap belajar lagi. Ada perubahan apa lagi. Kalau maksudnya belajarnya melalui apa Mas? Melalui misal melihat perkembangan wisata di luar atau melalui buku atau gimana Mas? Kalau maksudnya everything. Jadi melalui podcast gini juga belajar, melalui apapun belajar juga. Jadi bagaimana mengenal hal baru dan orang baru. Tapi yang jelas pastinya kita browsing, tapi juga kesono itu pasti wajib. Jadi tidak bisa kita, mohon maaf ya, bukannya saya, tapi ketika review by someone, orang lain, kalau nggak saya datang sendiri itu pasti beda. Karena apa? Space kita dapatkan luas lahan. Kadang-kadang kan di kamera itu kayaknya nyaman, luasnya kita masuk banget tuh ada kelebihan di situ lah. Nah, tetap kita jalan, pasti kesononya kita jalan, dan bagaimana kita browsing di mana-mana juga tentunya dengan datang sendiri itu lebih baik. Oke, kalau aspek-aspek spiritual itu ada nggak Pak yang Pak Sujud maksudnya sisi spiritual itu penting nggak Pak dalam kehidupan gitu? Yang terpenting ya itu, bukan penting, yang terpenting ya itu. Jadi sebagai umat kita itu sandarannya itu hanya manusia kan bisa berencana. Seperti saya akan melakukan sekta sekarang, saya lagi wahana ini, untuk wahana ini, dan tidak ada yang memastikan wahana ini kapan break even point-nya, kapan return on investment-nya, kapan. Saya hanya bisa merayakan 3 tahun balik, 5 tahun balik, memperkirakan. Tapi kekuatan saya hanya kepada doa itu. Jadi hanya Allah yang maha tahu, yang maha besar, yang seperti Allah. Gimana setiap keputusan ini jadi benar ya caranya. Bukan. Jadi bahkan ketika ada saya merasa keputusan itu salah, kayak salah. Tapi ternyata finally jadi benar. Ya itu kekuatan ya hanya dari doa itu aja. Doa ya itu yang membuat keberuntungan kata tadi ya. Keberuntungan itu iya. Jadi ya ini memang ya tetap menjaga rutin pastinya kan kita wajib ya, muslim kan 5 waktu wajib sholatnya. Seperti itu pas Ramadan gini, kalau sometime kalau ada ya coba Senin Kamis puasa itu lebih membuat matang, lebih membuat kita lebih tenang jadi ini itu aja. Dan tetap saya berdebat kita sebagai manusia, ketika ada invest nilai berapa miliar pasti ada kekhawatiran saya cepat balik apa enggak. Nah itu kekuatannya ya doa itu aja lah ya, insya Allah ketika saya niatnya benar, bismillah, semua pasti Allah akan selalu menolong. Dan benar, selalu ditolong. Keputusan rasanya kayak salah, dan ini ya bener-bener aja. Ya rasanya salah ini. Ya Allah, ternyata akhirnya pada ditolong. Akhirnya juga jadinya bener-bener baik dan baik-baik aja. Siap, terima kasih Pak Sujud. Kita banyak belajar kali ini. Semoga video ini bisa menjadi manfaat bagi yang menonton. Amin. Dan karena video ini juga selamanya Pak, insya Allah di channel YouTube. Dan bisa menjadi amal baik kita semua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.